Yan Cheng, Apa suara itu tadi? tidak apa-apa. Kakiku terkilir sedikit. Yan Cheng, aku baru ingat. Hari ini aku ada pertemuan dengan klien penting. Tolong antar aku. Ayo, ayo. Bagaimana dengan tanganku? Tanganmu, sarafnya terluka. Kalau tidak ada ahli yang segera mengoperasi, mungkin sulit untuk sembuh. Dok, aku seorang desainer. Tanganku tidak boleh ada masalah. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dua ahli terbaik di rumah sakit kami sedang tidak ada. Dok, kalau tidak bisa sembuh, apakah aku tidak bisa memegang pena lagi? Dok, dua ahli sudah datang. Segera siapkan operasi. Yan Cheng, terima kasih sudah mengantarku. Aku duluan ya. Pak Fu, ada telepon dari lapangan proyek. Katanya Mbak Tani sepertinya terluka. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo naik, naik. Dok, bagaimana operasinya? Apakah tangannya baik-baik saja? Apakah akan ada efek samping? Pak Fu, Anda bertanya banyak sekali. Bagaimana dokter bisa menjawab? Maaf, dok. Tidak apa-apa. Tunang Pak Fu, operasinya berjalan lancar. Luka di tangannya sudah sembuh. Dan tidak ada efek samping sama sekali. Tapi, dia perlu istirahat di rumah sakit beberapa hari. Terima kasih, dok. Kamu sudah bangun. Tangannya masih sakit? Jangan bangun. Dokter menyarankan kamu istirahat yang cukup. Tenang saja. Hal-hal lainnya akan aku uruskan untukmu. Bukankah Pak Fu seharusnya menemani Nona Xiao? Saya tidak ingin merepotkan Pak Fu. Aku. Kenapa? Jangan-jangan kamu pikir aku suka Xiao Chuking? Siapa yang disukai Pak Fu? Tidak perlu aku tahu. Tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku dan Xiao Chuking hanya teman. Orang yang aku sukai adalah Pani. Yan Chen, kamu juga di sini. Aku baru dengar Pani terluka, buru-buru datang menjenguk. Aku ambilkan obat untukmu. Kalian ngobrol dulu. Pani, apakah kamu sudah lebih baik? Kedepannya harus lebih hati-hati ya. Ternyata ini ulah Xiao Chuking. Sepandai apa aku berhati-hati, tidak bisa menahan orang yang mau mencelakaiku terus-menerus. Itu cuma candaan Pani, semua orang tidak mau melihatmu terluka. Kenapa bisa ada orang yang mau mencelakaimu? Aku capek. Aku mau istirahat. Baiklah, istirahat yang nyenyak. Aku pusing mencium bau bunga ini. Bawalah pergi. Yan Cheng, aku benar-benar khawatir dengan Pani makanya datang menjenguknya. Tapi dia kelihatan sedang tidak enak hati. Tangannya hampir cacat. Dia mendapatkan guncangan yang cukup besar. Wajar kalau hatinya tidak enak. Syukurlah dia tidak apa-apa. Ini salahku, ada urusan mendadak jadi aku panggil kamu pergi. Makanya tidak bisa segera mengetahui dia terluka. Yan Cheng, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Tidak. Lagi pula kamu juga tidak tahu akan terjadi hal seperti ini. Kamu sudah capek merawat Pani. Jangan lupa juga jaga kesehatan dirimu sendiri ya. Barusan dokter sudah katakan, setelah keluar dari rumah sakit, dalam 1 bulan harus banyak istirahat, juga jangan sampai menyentuh luka. Juga sebisa mungkin jangan pakai tangan kanan. Dimengerti. Lagi pula, setelah keluar dari rumah sakit nanti kamu ke tempatku. Aku yang akan merawatmu. Tidak usah merepotkan, Presiden Fu. Aku bisa pulang ke rumah sendiri. Tanganmu terluka separah itu. Aku juga punya tanggung jawab besar.
Secara tegas ini termasuk kecelakaan kerja. Baik secara perasaan maupun logika. Aku memang harus merawatmu. Tapi, Tidak ada tapi lagi, sudah diputuskan begini. Presiden Fu, kalau kamu sibuk tidak usah merawatku di rumah, ada biar saja yang mengurus. Tidak apa-apa, tanganmu terluka karena pekerjaan. Merawatmu adalah hal yang wajar. Kaldu ayam ini untuk menambah tenaga. Kamu minum nanti lukanya akan lebih cepat sembuh. Ini yang kamu masak? Biar yang masak. Presiden Fu, aku. Dokter bilang pemulihanmu bagus, beberapa hari lagi pasti akan sembuh. Lagi-lagi merepotkanmu yang memasak obat sendiri untukku. Presiden Fu, terima kasih selama ini. Sudah kubilang, merawatmu adalah hal yang harus kulakukan.
Cepat minumlah. Sangat pahit. Masih pahitkah? Tidak. Tidak sakit. Nona Fanny, jangan buru-buru pergi dulu. Pafu baru saja perjalanan dinas hari ini, Anda sudah mau pergi. Nanti kalau Pafu pulang, bagaimana saya menjelaskannya? Kalau begitu, pasti Pafu akan mengirim saya ke Afrika. Selama ini sudah cukup merepotkan Pak Fu. Lagi pula tangan saya sudah hampir sembuh. Jangan khawatir. Nanti dia pulang, saya akan jelaskan padanya. Kakek, Mian, sudah lama kakek tidak bertemu kamu. Malam ini tidur di rumah saja, temani kakek ngobrol. Sudah tidak berguna. Tidak ada yang mau menemani orang tua seperti saya. Mian, kamu tidak akan mengabaikan kakek, kan? kakek, apa yang Anda katakan? Saya janji, malam ini akan datang. Bagus, saya tunggu ya. Fuyan Cheng baru perjalanan dinas hari ini. Pasti tidak di rumah, tidak masalah. Kakek. Yan Cheng, ayo, masuk cepat. Sial, itu Fuyan Cheng. Mian, kamu pakai kostum apa ini? Kakek, wajah saya alergi. Sekarang tidak nyaman ketemu orang. Saya ke kamar dulu ya. Berdiri. Yan Cheng. Mian bilang dia sakit. Biarkan dia istirahat di kamar. Kakek, ini yang mau Anda bicarakan dengan saya. Apa kamu? Bikin Mian tidak senang lagi. Kamu ini, benar-benar, sudahlah. Ada apa-apa, besok saja dibicarakan. Temani saya minum 2 gelas. Oke. Ayo. Asal saya diam-diam di kamar. Tidak akan ketemu Fuyan Cheng. Mian. Yan Cheng mabuk, tolong jaga dia ya.
Sial, bagaimana dia bisa masuk kamar saya? Sekarang pasti ketahuan. Pani. Dengarkan penjelasanku. Kamu hanya tertarik pada diriku sebagai Pani. Kalau kamu tahu aku adalah Sheng Mian, apa kamu akan merasa aku terus menipumu dan membenciku? Sheng Mian, kenapa kamu di sini? Tante, kemarin aku. Diam. Kamu dengan sengaja mendekati Yan Cheng. Satu sisi janji cerai, sisi lain sudah mengejar sampai rumah. Sungguh tak tahu malu. Aku beritahu, lupakan saja. Selama aku masih hidup, aku tak akan biarkan kamu tinggal di keluarga Fu. Ibu, ada apa? Sheng Mian, berhenti. Yan Cheng, jangan kejar lagi. Wanita ini jelas-jelas bekerja sama dengan kakekmu. Merencanakan skema untukmu. Gagal merencanakan langsung lari. Kalau bukan merasa bersalah, apalagi? Aku ingin lihat wajah asli wanita ini seperti apa. Pak Fu buruk. Proyek kerjasama yang dikontrakkan ke keluarga Sheng sebelumnya gagal. Kerugiannya sangat besar. Apa katamu? Keluarga Sheng memasok bata busuk semua. Muncul risiko keamanan yang sangat besar. Sekarang pihak lain malah mau menuntut kita ganti rugi. Keluarga Sheng ini. Sheng Zong tidak tahu diri. Beberapa kali minta Fu Group beri suntikan dana. Sheng Mian sengaja menunda-nunda perceraian. Dari atas ke bawah, sekeluarga cuma parasit. Rupanya aku sebelumnya terlalu lembut. Mulai hari ini, Fu Group menarik semua suntikan dana untuk Sheng Group. Baik Pak Fu. Jijik. Sheng Mian, dengarkan. Jangan lagi cari keuntungan dengan mengatasnamakan keluarga Fu. Aku Fu Yan Cheng pasti tidak akan mau wanita dari keluarga Sheng. Kalau kamu masih tidak mau cerai, aku akan putuskan bisnis keluarga Sheng sepenuhnya. Baik, aku setuju cerai. Sheng Mian, aku belum pernah lihat orang selemah kamu. Pacar mantanmu waktu kuliah itu, Wen Zhao, tidak bisa bantu keluarga Sheng. Sudahlah, sekarang akhirnya Tuhan berbaik hati. Membuatmu menikah dengan Fu Yan Cheng. Kamu malah tidak tahu hargai, malah menyinggungnya. Sekarang sudah, kamu sudah menyinggung Fu Yan Cheng. Keluarga Fu mana mungkin mau bantu keluarga Sheng melewati kesulitan ini. Dengan siapa aku bersama, tak perlu kau sarkas di sini. Kalau bukan karena kau serakah dan berpikiran pendek, mana mungkin hasilnya jadi begini. Kesalahanmu sendiri, jangan tumpahkan ke aku. Ku beritahu, aku tak akan lagi memanfaatkan pernikahan untuk apapun. Aku juga tak mau lagi berhubungan dengan keluarga Fu. Perceraian ini pasti akan kulakukan. Keluarga Sheng lambat laun akan hancur di tanganmu. Mian, kakek tahu kau tersakiti. Kau mau cerai dengan Yan Chen?
Kakek 100% tidak setuju. Kakek, dia sudah sangat membenciku. Apa gunanya aku terus begini dengannya? Yan Cheng sekarang lagi emosi. Ngomong sembarangan sampai menyakitimu. Tenang. Kakek pasti akan menghajarnya untukmu. Mian, kau buru-buru mau cerai. Jangan-jangan masih ingat pacarmu waktu kuliah dulu. Wen Shao itu? Mana mungkin, kakek. Aku sudah lama tidak kontak dengannya. Baguslah. Mian, dengar kata kakek. Jangan lagi bahas soal cerai. Pani, besok makan malam bareng, yuk. Aku pesan tempat di Fengnya, yang ada pemandangannya. Pak Fu, Pani ini nggak balas pesan, nggak angkat telepon. Mungkin lagi sibuk atau HP-nya bermasalah. Kenapa nggak tunggu dulu, kok malah ke studionya nyari dia? Aku harus ketemu dia. Pak Fu datang. Pani mana? Kak Pani nggak ada. Kalau gitu aku datang besok. Besok dia juga nggak ada. Pak Fu, Kak Pani beneran nggak ada. Kenapa kau menghindariku? Enggak kok. Beneran nggak? Terus kenapa nggak berani lihat mataku? Sudah malam. Pak Fu, pulang saja dulu. Nggak jelas, aku nggak akan pergi, Pani. Kau pasti paham perasaanku. Apa yang ada di pikiran Pak Fu? Mana aku tahu. Kau lagi ngambek sama aku. Pak Fu kan klienku. Mana mungkin aku ngambek. Apa cuma mau aku jadi klienmu doang? Sudah jam 12. Selamat ulang tahun. Ini sinar matahari favoritmu. Awalnya aku mau kasih besok pas makan. Hadiah ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Oke, kalau nggak mau, aku buang aja. Jangan. Kamu.
Jangan lagi cari untung atas nama keluarga Fu. Aku, Fu Yancheng, gak akan pernah terima wanita keluarga Sheng. Kalau kamu gak cerai juga, aku bakal putusin bisnis keluarga Sheng sepenuhnya. Aku udah punya suami. Apa katamu? Aku bilang aku udah nikah. Aku udah punya suami. Siapa suamimu? Katakan siapa. Aku pengen tahu. Halo, Han King ya. Gimana perjalanan dinasnya? Kalau gitu, istirahatlah lebih awal. Tenang aja, aku juga bakal tidur lebih awal. Suamimu itu Liang Hanking? Kenapa kamu pernah kasih tahu aku? Padahal kamu jelas-jelas. Pak Fu, kalau sebelumnya aku bikin salah paham, aku minta maaf. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi bikin kamu terganggu. Kejadian tadi, aku anggap nggak pernah terjadi. Semoga Bapak juga begitu. Sama ini, terlalu mahal, dikembalikan ke Pak Fu. Halo, Pani, ada apa? Kirim proposal desain Lanyang ke aku. Oke, langsung aku kirim. Pani, kamu tahu aku lagi di mana? Di mana? Aku udah di rumah Fu Yancheng. Pak Fu malam ini nyuruh aku datang minum-minum. Aduh, urusan suami palsu belum aku kasih tahu Liang Hanking. Aku langsung ke sana. Kebetulan ada yang mau dibicarakan. Oke, nunggu ya. Udah dulu. Pak Fu bisa pilih studio kecil kami untuk desain villa Bapak. Itu benar-benar kehormatan buat Liang. Pak Liang terlalu rendah hati. Pak Liang punya desainer hebat seperti Pani. Saya sangat iri, baik dalam hal karir maupun keluarga. Itu pasangan itu. Keluarga. Hanking, saya datang. Pani, kenapa baru datang? Cepat duduk. Pak Fu lagi asyik ngobrol sama saya nih. Pak Fu tiba-tiba kepikiran. Mengundang Hanking kita minum-minum di rumah? Pak Liang sudah berjasa besar untuk Yu Jingyuan. Jadi pasti saya khusus undang Pak Liang. Untuk rumah. Terima kasih banyak. Saya penasaran nih. Kalian kenal sejak kapan? Saya sama Pani udah kenal sejak kuliah. Pani waktu kuliah. Itu murid teladan, bukan cuma pintar belajar. Juga sambil kerja part-time. Waktu itu saya udah prediksi. Pani pasti sukses di masa depan. Tahunnya lulus, dia tolak tawaran banyak perusahaan besar. Malah ikut saya merintis usaha. Waktu baru mulai kerja sama-sama Pani. Pernah kepikiran hubungan kalian bakal lebih dekat? Lebih dekat? Iya, bukan cuma lebih dekat. Tapi udah jauh lebih dekat lagi. Iya kan, Hanking? Iya, masih harus lebih baik lagi. Ayo, saya minum untuk Bapak, ayo. Iya sih, waktu awal kenal kalian. Saya juga nggak sadar kalian suami istri. Kami sengaja biar nggak jadi bahan gosip. Kamu juga tahu kan? Kadang kerja dan urusan pribadi dicampur, jadi nggak jelas. Kok ceroboh banget sih? Biar saya lek. Pura-pura kita suami istri, jangan sampai ketahuan. Nanti saya jelasin di rumah. Jangan minum terlalu banyak ya. Pak Fu, Pani bilang saya jangan minum banyak. Bagus, jangan minum banyak.
Dingin? Nggak apa-apa, Pak Fu. Nggak usah, Pak Fu. Jangan gerak. Pak Fu dingin? Pakai punya saya. Hotel pemandian air panas Fu Group, minggu depan buka. Banyak program relaksasi di dalamnya, kamu harus datangnya. Nggak usah, Pak Fu. Ada kuota buat kamu juga harus datang. Pria sejati. Fanny, apakah kita tidak seharusnya begini? Dia datang. Tersenyumlah. Aku tidak bisa tersenyum. Tidak bisa tersenyum pun harus tersenyum. Aku. Suamiku, kamu baik-baik saja? Cepat kemari, biar aku lihat. Cepat kemari. Baik-baik saja? Jangan bergerak. Peluk aku. Peluk aku, cepat. Sekarang juga, langsung ke ruang istirahat. Sudah pergi? Sudah pergi. Apakah kita akan ketahuan? Seharusnya tidak. Dari jauh tidak kelihatan. Aku akan ambil minuman. Maaf Tuan, kolam renang di area tempat Anda berada ada masalah. Perlu diperbaiki, mohon pindah ke kolam renang area B. Bukannya tadi baik-baik saja, kok tiba-tiba jadi begini? Bukan. Apa? Ini kamar ganti wanita. Kamu gila. Sebenarnya kamu suka apa dari Liang Hanti? Aset dan penampilanku mana yang tidak lebih baik darinya?
Fanny. Fanny, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu keluar dulu. Aku tunggu di luar. Direktur Fu, kamu ada beban pikiran. Aku punya seorang teman, wanita yang disukainya tidak menghiraukannya. Dia selalu bersama suaminya. Direktur Fu, menurutku kamu seharusnya. Bukan, temanmu seharusnya. Minta wanita itu menemaninya lembur sampai larut malam. Kan jadi jauh dari suaminya, nanti temanmu langsung mengambil inisiatif menyerang, pasti berhasil. Direktur Fu. Maaf sudah memanggilmu sampai larut malam begini. Tidak mengganggu waktu manismu dengan suamimu, kan? Tidak apa-apa, Direktur Fu, ini pekerjaanku. Duduk. Memanggilmu dengan tergesa-gesa begini. Terutama ingin mendiskusikan dengan desainer besar. Saya tiba-tiba dapat inspirasi untuk gaya dekorasi Eugene Yuan. Kamu kan tahu soal inspirasi ini. Kalau sudah muncul harus didiskusikan segera. Jadi kita berdua bisa langsung memunculkan ide brilian. Mengerti. Presiden Fu, silakan bicara. Tentang dekorasi ruang tamu di Eugene Yuan. Saya ingin gaya Mesir kuno untuk material perabotannya. Ingin yang garisnya rendah, garisnya sederhana. Dengan perabot kayu yang tepinya halus untuk lantainya. Saya ingin menggunakan terakota atau batu bata. Untuk desain dekorasi kamar tidur, saya ingin gaya Romawi kuno. Dengan konsep sederhana yang megah untuk materialnya. Bisa pilih kayu cemara yang sedang tren sekarang. Dengan begini, aura kebangsawan saya bisa ditampilkan tanpa ada yang ditutupi. Presiden Fu, gaya dekorasi ruang tamu yang Anda katakan tadi. Sebenarnya itu gaya Mediterania, dan gaya dekorasi kamar tidur yang Anda katakan. Itu justru gaya Mesir kuno. Ya namanya juga orang, inspirasi bisa salah kok. Saya mengerti, intinya adalah Anda ingin saya mendesain ulang seluruh gaya dekorasi Eugene Yuan. Benar kan? Betul. Tidak masalah. Presiden Fu, saya sudah merevisi desainnya, sudah dikirim ke email Anda. Pekerjaan selesai, saya pergi dulu. Siapa bilang pekerjaan sudah selesai? Semua ini masih perlu kamu pertimbangkan lagi. Waktu kita sempit, tugasnya berat. Beberapa hari ini kamu harus lembur di sini. Terima kasih mau kerja keras. Jamin selesai tugas. Saya tahu kamu ini sengaja balas dendam untuk urusan pribadi. Perhitungan banget.
Presiden Fu, tolong pakai baju dulu. Kalau aku pakai baju, gimana mau mandi? Apa kamu tadi diam-diam mengintipku ya? Kira aku menggodamu? Anda tidak bisa naik ke atas. Kenapa saya tidak bisa naik? Saya adalah ibu. Wanita ini sudah berani tinggal di sini di tempat Yan Cheng dengan terang-terangan. Aku bisa tahan banyak hal, tapi hari ini aku pasti akan memberinya pelajaran. Presiden Fu hanya bekerja bersamanya. Kamu anggap aku bodoh ya? Kalau cuma kerja, apa perlu tinggal di rumah sampai tengah malam? Proyeknya memang belum selesai kerjakan. Bagaimana kalau Anda datang lagi besok? Aku pengen lihat aja, apa latar belakang desainer muda ini, yang bisa bikin Yan Cheng terpikat banget. Nyonya. Sudah menggoda. Mau lari begitu saja? Kamu juga punya perasaan sama aku kan? Kalau nggak tadi. Tadi aku cuma Apa? Ketidaksengajaan mengendalikan diri? Laporan keuangan kuartal ini sudah aku periksa sama akuntan. Lihatlah. Presiden Fu, Anda sudah datang. Presiden Fu, Anda sudah datang. Presiden Fu, kamu cari panikan? Kalian bicara saja. Aku masih ada urusan. Presiden Fu, mari bicara di kantorku. Di sini saja. Tapi, berkasnya masih di kantorku. Kamu merasa bersalah apa? Jangan seperti ini, dia bisa kembali kapan saja. Kamu begitu peduli dia? Aku. Pani, tadi apa suara itu? Tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Baguslah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Aku cuma tidak mau dia salah paham. Aku... Pani. Aku bersedia menunggu kamu bercerai. Kamu juga punya perasaan sama aku kan? Pani.
Fanny. Bukan. Tidak usah, Presiden Fu. Tak disangka Fuyan Cheng begitu perhatian sama Fanny. Kamu memang pandai main siasat, cepat atau lambat. Aku akan buat kamu tidak bisa tertawa lagi selamanya. Ada apa denganmu ini? Fanny, aku ditipu. Halo Hanking, lagi apa? Apa yang bisa aku lakukan selain ini? Lagi kerja, tidak seperti kamu bro, sudah bebas finansial. Bisa keliling kemana-mana. Jangan bilang aku tidak ingat kamu kalau ada untung. Loh, aku punya teman yang mau cari studio untuk kontrak besar. Aku sudah rekomendasikan kamu, siang ini kalian janjian ketemu dan bicarakan dengan baik. Oke, terima kasih bro. Baiklah. Nanti aku kirim waktu dan lokasi yang jelas ke HP kamu. Oke baik. Benar-benar rejeki tidak bisa ditahan ya. Nona Xiao, ternyata Andalah yang mau bekerja sama dengan studio kami. Sudah lama mendengar nama Anda. Senang bertemu. Presiden Liang, silakan duduk. Anda juga silakan duduk. Nona Xiao, gelas ini dari Liang untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda pada studio kami. Ayo minum. Tuan Liang terlalu baik. Sebenarnya saya selalu mengagumi bakat Anda. Dan percaya jika ada kesempatan yang baik, Anda pasti akan bersinar. Nona Xiao, kata-kata Anda ini sungguh menyentuh hati Liang. Asalkan Anda memberi kesempatan pada studio kami, Liang pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sebenarnya, bicara lebih banyak tidak sebanding dengan bukti hitam di atas putih. Ini kontrak yang saya buat. Nona Xiao, coba Anda lihat. Nona Xiao, saya agak mabuk. Saya kirim ke Fanny, biar dia lihat. Tuan Liang, sebenarnya studio yang ingin bekerja sama dengan saya. Tidak terhitung jumlahnya, saya yang datang menemui Anda. Sudah menunjukkan niat baik terbesar saya, kalau begini caranya. Saya rasa tidak perlu membuang waktu lagi. Nona Xiao, tunggu dulu, Nona Xiao. Nona Xiao, apakah saya tidak percaya pada Anda? Tanda tangan. Tanda tangan sekarang juga. Begitulah kejadiannya di dalam kontrak ini. Syarat-syaratnya sangat menggiurkan, terlihat seperti win-win. Saya langsung menandatangani kontraknya saat itu juga. Tapi siapa sangka ada jebakan besar di dalamnya. Proyek ini bahkan belum dimulai. Sudah berhutang besar pada mereka. Setelah saya tahu, saya menegurnya, tapi malah dipukuli oleh satpamnya. Kamu bilang Xiao Chuking ini. Saya punya masalah apa dengannya? Sampai harus menargetkan studio kecil kami. Xiao Chuking memang sasarannya saya. Dia tahu saya waspada padanya, jadi dia menargetkanmu. Menargetkanmu? Karena apa? Karena Fuyan Cheng. Ini benar-benar pertarungan dewa, rakyat kecil yang kena getahnya. Karena masalah ini terjadi karena saya. Saya bertanggung jawab untuk membantu studio melewati krisis ini. Kamu punya cara apa? Fanny, bagaimana kalau kamu minta tolong pada Xiao Fu? Hubungannya dengan Xiao Chuking sangat baik. Grup Fu juga punya tim pengacara top. Menyelesaikan sengketa hukum seperti kita, tidak ada masalah. Saya tahu hubunganmu dengan Xiao Fu, tapi ini... Halo. Apa? Ada apa? Sebuah proyek tiba-tiba ingin membatalkan kontrak. Sudah bukan satu lagi. Sepertinya Xiao Chuking sudah menyebarkan kabarnya. Pak Fu. Pak Fu, Nona Xiao Chuking tiba-tiba menyerang studio Nona Fanny, kemungkinan besar karena Anda. Hubungan Anda dengannya lebih baik. Sekarang buru-buru ke tempat Fanny. Entah apa reaksi Nona Xiao jika dia tahu. Kok omonganmu banyak sekali? Aku tidak mau dengar. Suyu, dengarkan aku dong. Salah kamu, kontrak tidak dibaca baik-baik sudah ditandatangani. Nah sekarang, kalau kalah di pengadilan, utang-utang ini 8 keturunan pun tidak akan bisa melunasinya. Suyu, Jangan sentuh aku. Suyu, percayalah padaku, percayalah. Masalah ini pasti bisa kuselesaikan dengan lancar. Oke, jangan marah lagi, jangan marah lagi. Aku tidak mau dengar. Ayo, makan steak. Ki Chen. Pak Fu,
Awasi Liang Hanking dan wanita ini. Aku ingin tahu nanti mereka mau kemana. Siap. Keadaannya memang seperti ini. Kami benar-benar tidak punya cara lagi. Aku tahu perusahaan Anda punya penasihat hukum terbaik. Bisakah Anda membantu kami? Masalah ini dibuat suamimu, tapi yang minta tolong justru kamu. Kenapa dia tidak muncul? Dia baru saja ada urusan dulu pergi. Hal-hal teknis juga bisa kuhadapi. Kamu sangat setia padanya. Suamiku juga demi aku dan perusahaan yang lebih baik. Jadi sempat tidak sadar, tertipu Nona Xiao. Aku bisa membantumu. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Demi perusahaan baik, aku rela apa saja. Berkencan denganku. Berkencan. Pak Fu, bisakah beri aku alasan? Agar kamu tahu, apakah setiamu ini sepadan. Presiden Fu, Liang Hanking mereka baru saja tiba di kafe monolog. Bagaimana dengan keputusanmu? Baiklah, kencan saja kalau mau kencan. Ayo, pergi kencan. Sekarang. Tuan, tempat yang Anda pesan ada di sini. Presiden Liang, betapa kebetulannya. Aku mengajak istri kamu keluar untuk bicara soal beberapa hal. Apakah aku mengganggu kencan kalian berdua? Sayang, Liang Hanking, kamu sembunyi dari aku dan menikah dengan Panni? Iya, kami menikah diam-diam, benar-benar menikah diam-diam. Susu, nanti aku jelaskan padamu nanti. Liang Hanking, kenapa kamu tidak ceritakan soal kami kepada Susu? Kamu bisa menyembunyi dari siapapun, tidak harusnya sembunyi dari Susu. Kamu si Liang. Aku nunggu kamu jelaskan semuanya dengan baik padaku. Sampai di sini saja hari ini. Aku pergi dulu. Nona Su, Ada apa? kalau mau dengar penjelasan, kenapa harus nunggu? Bisa saja sekarang kan? Presiden Fu, apakah kamu tidak merasa terlalu ikut campur urusan orang lain? Urusan lain aku malas ngurus, tapi urusanmu aku pengen ikut campur. Menyakiti dua wanita sekaligus, itu bukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pria. Sekarang, buat pilihanlah. Mau pilih istri atau selingkuhan? Urusan perusahaan masih butuh Panni, minta bantuan Presiden Fu loh. Susu, malam hari ini aku terima apapun hukumanmu. Aku pilih istri. Susu dengarkan aku jelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Presiden Fu, ini urusan keluarga saya, Anda sudah kelewatan batas. Aku cuma tidak mau kamu terus-terusan dibohongi saja. Terima kasih Presiden Fu sudah peduli dengan saya. Tapi apapun yang dilakukan Hanking, aku tidak akan pernah cerai dengannya. Kenapa? Karena aku mencintainya. Baru juga kamu lihat kan, dia juga tidak akan meninggalkanku. Hubungan kami sebagai suami istri tidak selemah itu. Nah, Tentu saja. Dan hari ini aku sudah berkencan denganmu. Semoga kamu menepati janjimu. siapa bilang aku cuma mau kencan sekali saja? Aku. Temani aku berkencan sekali lagi, sebagai gantinya. Ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Itu dia. Hari ini ayah sangat senang. Ayo, untuk putriku tercinta, Sheng Mian. Semoga diterima di Universitas Impian. Terima kasih, Ayah. Dan juga, selamat ulang tahun untuk Wei Wan. Benar, hari ini ulang tahun Wei Wan. Ayo kita potong kue bersama. Ayo. Apakah karena aku bukan anak kandung? Apakah aku pasti tidak akan bisa menyaingi kakak? Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Hati-hati. Tak disangka, takdir mempertemukan kita lagi.
Presiden Fu, Departemen Bisnis menelepon. Mereka meminta Anda segera kembali ke markas besar Fu untuk rapat. Presiden Fu. Markas besar Fu. Apakah dia Fuyan Cheng? Sheng Mian? Mengapa mereka bersama? Orang yang selalu ku kenang, ternyata adalah suami Sheng Mian, kakak iparku. Tidak, Fuyan Cheng sangat membenci Sheng Mian. Bagaimana mungkin dia begitu dekat dengannya? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Presiden Fu, Anda kembali. Kapan pesta dansa grup Fu dimulai? Masih 3 bulan. Majukan ke minggu depan. Presiden Fu, apakah waktunya tidak terlalu mendadak? Ada masalah? Jika posisi asisten khususmu ini tidak ingin kamu duduki lagi, aku tidak keberatan menggantinya. Tidak ada masalah. Malam ini, antarkan 1 set gaun untuk Nona Pani. Dan juga, undang semua pihak yang pernah bekerja sama dengan studio Nona Pani, yang sudah batal kontrak. Baik. Nona Pani, sesuai perintah Presiden Fu. Saya hanya bisa mengantarkan Anda sampai di sini. Silakan nikmati pesta dansa yang disiapkan khusus untuk Anda. Khusus untukku? Aku ingin lihat apa yang sebenarnya terjadi antara dua orang ini. Gaun ini sangat cocok untukmu. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan desainer berbakat ini. Nona Pani, sangat berbakat. Desain interior Eugene Yuan adalah karyanya. Oh, ternyata itu karyanya. Kami kebetulan punya proyek yang butuh desain. Apakah Nona Pani tertarik? Tentu, saya ingin mendengarnya. Baik, nanti saya akan berkunjung. Oh baik, Bukankah ini desainer yang baru saya putuskan kontraknya dari studio? Kenapa dia begitu akrab dengan Fuyan Cheng? Yo Zong. Saya ingat Anda baru saja memutuskan kontrak dengan seorang desainer. Maukah Anda berbicara kerjasama dengan Nona Pani kami? Fu Zong, Anda salah ingat soal kontrak itu. Mungkin ada kesalahan internal di perusahaan kami. Desainer sebelumnya sangat hebat. Sama hebatnya dengan Nona Pani. Kami akan terus bekerja sama. Nona Pani. Sepertinya Anda harus menunggu lain kali untuk kerjasama dengan Yo Zong. terima kasih, Yozong. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih, Fuzong, atas dedikasi Anda untuk studio kami. Saya bukan untuk mereka. Saya hanya untukmu. Kenapa mereka datang? Jangan sampai Ibu Fuyan Cheng melihatku. Para hadirin, tari amal grup Fu dimulai. Secara resmi.
Siapa wanita yang menari dengan Yan Cheng itu? Pesta dansa yang bagus. Diadakan 3 bulan lebih awal demi seorang wanita. Saya ingin lihat. Siapa yang menghipnotis Fu Yan Cheng? Dari belakang saja sudah tahu, pasti Pani si jalang itu lagi. Ibu, ayo kita lihat saja. Wanita yang menari dengan Fu Zong tadi, kemana? Mereka pergi ke arah toilet sana. Maaf, salah orang. Fu Zong. Sekarang boleh saya pergi? Kamu sangat tidak ingin bertemu ibuku? Jika kamu mau, aku bisa membawamu bertemu dengannya dengan terhormat. Sekarang bukan waktunya. Baik. Semuanya sudah jatuh sesuai permintaanmu. Pani akan meminum minuman keras itu. Saya sudah berpesan khusus. Saat tidur, pastikan mainnya lebih seru. Supaya suasana nanti lebih heboh. Saya tidak enak untuk tampil. Kamu yang harus bawa orang untuk ketahuan selingkuh mereka. Ingat, pastikan Nyonya Bai melihatnya. Tenang saja. Pani, tadi kamu beruntung bisa lolos. Kali ini, akan kubuat kamu tampil di depan Nyonya Bai. Aku tadi lihat pacarku, dan si jalang itu masuk ke kamar ini. Aku sudah 5 tahun sama dia. Dia tega selingkuh di belakangku. Semuanya, tolong jadi saksi untukku. Baik. Kamu, si rubah, berani-beraninya menggoda pacarku. Keluar, semua keluar. Chuking, kok kamu? Jangan rekam, keluar semua. Pergi. Orang apa ini? Berisik-berisik di pesta yang diadakan anakku. Chuking. Tante, kalian semua keluar. Tante, dengarkan penjelasanku. Chuking, bagaimana bisa kamu lakukan hal ini? Kamu sangat mengecewakanku. Kalau si nenek tua mengira aku wanita murahan, aku dan Fu Yan Cheng tidak akan punya kesempatan lagi. Tante, Anda salah sangka. Lihat, apa ini? Ini setelan jas yang khusus kupesan untuk Yan Cheng. Kenapa ada di sini? Mungkinkah? Benar. Sebenarnya, tadi yang di sini bersamaku, tak kuasa menahan diri. Adalah Yan Cheng. Lalu tadi kenapa tidak bilang? Yan Cheng ada urusan duluan pergi. Tadi aku mempertimbangkan muka keluarga Fu.
Jadi tidak terang-terangan bilang di depan umum. Anak baik, Tante salah paham padamu. Yan Cheng, kami tidak pernah seperti ini pada gadis lain. Mulai hari ini, kamu adalah calon menantu yang diakui keluarga Fu. Tante pasti akan membantumu mengusir Sheng Mian itu. Terima kasih, Tante. Bisa Anda keluar sebentar? Aku mau mandi, merapikan diri sedikit. Yan Cheng ini benar-benar ya, gak ada perasaan sama sekali. Nak, kamu istirahat dulu lagi ya. Tua bangka ini, mukanya ganti cepet banget. Chu King, kamu gimana? Bu Fu ada gangguin kamu gak? Maaf ya, aku gak tahu kenapa pelayan itu bisa salah kamu jadi panik. Udah deh, jangan ngomong yang gak penting. Dengar ya, aku gak peduli kamu pakai cara apa, cari pelayan itu. Kasih dia duit buat nutup mulut, suruh dia minggat dari hotel ini. Jangan balik selamanya. Malam ini yang berhubungan sama aku harus Fian Chen. Oke. Kali ini pasti aku urusin benar. Hilang di timur, dapat di barat. Biarin si tua bangka itu salah pikir. Kalau yang berhubungan sama Fian Cheng itu aku juga lumayan. Gitu dia bakal sepenuhnya dukung aku. Yan Cheng, Halo, kamu salah orang kali ya. Aku bukan Yan Cheng. jangan coba ngindarin aku. Hari ini kamu jelas-jelas pakai baju ini. Jas yang kotor ini, Fuzong baru aja kasih ke aku. Cewek ini salah aku jadi dia. Nanti kalau cewek itu udah mabuk, kamu bawa dia ke kamar itu. Ingat, suasana harus bikin heboh. Kamu Panni. Panni. Aku Panni. Asal kamu sama aku, kamu anggap aku Panni juga gak apa-apa. Nona Panni, aku anterin kamu ke kamar ya. Kamu kok minum banyak banget? Aku gak minum banyak. Aku cuma minum dikit aja. Aku anterin kamu pulang. Aku gak mau pulang. Aku mau minum lagi. Mereka bilang, berapa banyak aku minum. Mereka bakal kasih kita bisnis Heng Sing sebanyak itu. Denger ya, anterin kamu pulang. Sayang, jangan pergi. Kamu tadi panggil aku apa? Sayang, Kamu tahu aku siapa?
Fanny, aku tanya lagi. Kamu tahu aku siapa? Kamu adalah orang yang tak akan pernah salah ku kenali. Suamiku, Fuyan Cheng. Lalu apa kau suka Fuyan Cheng? Suka. Tapi sepertinya tak seharusnya suka. Selama kau mau, tak ada yang tak seharusnya. Kamu adalah orang yang tak akan pernah salah ku kenali. Suamiku, Fuyan Cheng. Lalu apa kau suka Fuyan Cheng? Suka. Akhirnya kau mengaku ada aku di hatimu. Yan Cheng, ada urusan mendesak di rumah. Pulang dulu sebentar. Ibu, sudah disuruh orang periksa. Rekaman CCTV koridor hotel sudah dimatikan lebih awal. Jadi tak bisa diverifikasi. Apa yang dikatakan Nona Xiao benar? Ibu, Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Seharusnya tidak sampai berbohong. Justru karena sangat mencintai, bisa saja berbohong. Lagi pula posisi menantu keluarga Fu adalah yang didambakan semua orang. Aku tak mau setelah Sheng Mian pergi dari Yan Cheng. Datang lagi yang merepotkan, cukup dulu. Ibu, ada urusan apa yang mendesak cari aku? Duduk. Yan Cheng tadi malam di hotel. Apa ada orang yang mengambil kesempatan menggodamu? Ibu, dia tidak menggodaku. Dia berbeda dengan wanita lain, akulah yang mengejarnya. Aku juga sangat mencintainya, jadi aku tak mau ibu ikut campur. Urusan antara kami. Ternyata Xiao Chuking tidak berbohong. Tadi malam di hotel dengannya memang Yan Cheng. Tak kusangka, posisinya di hati Yan Cheng ternyata setinggi itu. Syukurlah akhirnya kau punya orang yang kau suka. Ibu tentu tak akan ikut campur perasaanmu, karena kau begitu suka padanya. Dan sudah berhubungan suami istri. Cepat putus dengan Sheng Mian itu. Wanita yang tak pantas itu. Tenang, aku akan segera. Ternyata Pani tadi malam bersama Fuyan Cheng. Pani, aku akan membuatmu membayar. Kepalaku sakit sekali. Sudah tidur berapa lama ini? Tadi malam, Hizong, saya minum untuk Anda. Jixiao, senang bertemu dengan Anda. Wang Zong, mohon bimbingannya ke depannya. Heng Xing pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kenapa saya tidak ingat kejadian selanjutnya?